Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, budaya Nusantara, dan ilmu leluhur. Saat ini kita kembali berdiskusi tentang Islam dan isu tentang mundurnya Islam di Nusantara ini. Ini sekarang sedang hangat-hangatnya dibahas, dan dalam video kali ini kita akan mengkaji kemajuan dan kemunduran Islam sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, insya Allah begitu. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, siapkan kopinya, udut boleh, dan saya berharap bisa berdiskusi dengan sportif ya, tidak ada saling merasa benar, saling mengklaim atau rasis di kolom komentar. Apabila itu terjadi, maka terpaksa saya akan menonaktifkan kolom komentar. Baik, kita mulai. Bahwa beberapa tahun belakangan ini saya amati bahwa banyak terjadi kebangkitan Nusantara. Insya Allah memang kalau menurut para sesepuh Jawa, sesepuh Nusantara ini, insya Allah tak lama lagi Indonesia atau Nusantara ini akan mengalami sebuah kejayaan. Amin. Akan tetapi di sini ada sebuah ganjalan. Di lain kabar, selain kabar gembira itu, ada sebuah ganjalan. Juga muncul isu atau wacana bahwa agama Islam sebagai agama mayoritas ini mendapat gugatan dari agama lokal ya. Tetapi pada akhirnya gugatan tersebut menjadi carut marut, menjadi saling olok-olok di media sosial. Nah, saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah perjalanan Islam mulai Rasulullah, insya Allah ya, nanti sampai hari saat ini. Jadi Islam ini sebenarnya bukan agama yang baru, karena Nabi Adam pun itu sudah Islam, sudah mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Idris dan seterusnya hingga pada masa Rasulullah SAW juga mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jika diklaim sebagai agama yang baru muncul hanya mulai pada abad ke-7 sejak diutusnya Rasulullah itu, kalau kita sportif ya, itu keliru menurut saya. Jadi Islam ini merupakan agama tertua. Bahkan dua saudara Islam, agama Samawi itu juga awalnya Islam. Awalnya berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu menurut keyakinan kami kaum muslimin. Dan saya tidak akan membahas tentang keyakinan di luar kami, karena itu meloncat pagar. Nah, Islam ini tumbuh setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah. Setelah itu berkembang dengan pesat, tetapi setelah Rasulullah wafat, ini langsung terjadi goro-goro, yaitu sebelum Rasulullah dimakamkan sudah terjadi perpecahan pertama di kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, di mana kedua kalangan, dua kelompok ini tiba-tiba ingin membaiat pemimpin mereka masing-masing. Orang Ansor atau penolong yang merupakan orang Madinah ini merasa sebagai superpower, merasa berjasa, karena mereka lah yang menolong para sahabat dari Makkah ketika hijrah itu. Kemudian di Madinah Islam berkembang. Kaum Muhajirin atau orang Makkah atau para sahabat yang hijrah dari Makkah mengikuti Nabi ini juga mereka tidak tinggal diam, mereka juga menganggap bahwa mereka lah yang lebih berjasa.
karena mereka yang pertama kali mengikuti Rasulullah. Akhirnya hampir terjadi perpecahan, bahkan mungkin pertumpahan darah saat itu, tapi kemudian dilerai oleh para sahabat utama seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Apakah Islam ini tidak sempurna? Ini bukan soal Islamnya, tetapi soal manusianya. Semua agama ini menganggap dirinya paling benar, tetapi saya seorang Muslim, tentu saja saya sangat meyakini bahwa yang paling benar menurut saya adalah agama Islam. Dan saya tidak akan berani menyalahkan agama yang di luar agama saya. Nah, kenapa jika Islam ini sempurna, kok pengikutnya setelah wafatnya Rasulullah saja sudah mau berpecah belah? Yaitu kan manusiawi. Semua orang itu memiliki sifat manusiawi seperti itu. Apalagi, mohon maaf, Islam saat itu diturunkan di Makkah yang karakter masyarakatnya memang keras. Dan kenapa Islam diturunkan di Makkah saat itu, di Arab? Karena memang saat itu peradaban yang paling hancur ini ya di sana. Seandainya mungkin Rasulullah diturunkan di Jawa, ya tidak mungkin, karena saat itu Jawa ini sudah memiliki adab atau sopan santun atau akhlak yang adiluhur. Kemudian perpecahan kedua, Islam terus berkembang di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu sepeninggal Rasulullah itu masyarakat yang Muhajirin dan Ansor yang sebelumnya ingin bertikai itu, hampir bertikai itu, akhirnya menyepakati Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sebagai pemimpin negara atau pemimpin masyarakat ketika itu, bukan sebagai pemimpin agama. Dan pada masa beliau ini masih belum terjadi gejolak. Baru setelah Sayyidina Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar, langsung terjadi chaos, terjadi pemberontakan yang itu sampai menghilangkan nyawa Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga begitu, juga dihabisi nyawanya karena masalah politis. Bahkan pada masa Sayyidina Ali ini timbul sebuah perpecahan, timbul sebuah sekte dalam Islam, tidak tanggung-tanggung, langsung 3 sekte. Ada sekte Khawarij, ada sekte Syiah, ada sekte Mu'tazilah. Langsung sekali terjadi gesekan politik yang dimotori oleh Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, langsung terjadi 3 sekte. Nah, kenapa? Sekali lagi mungkin ada pertanyaan, kalau memang Islam itu benar, kenapa harus terjadi hal-hal seperti itu, bahkan menumpahkan darah? Kita dalam sejarah agama apapun itu tidak terlepas yang namanya pertikaian, bahkan tumpahan darah, agama apapun. Dan itu memang bukan kesalahan sebuah agama, tetapi manusianya, karena manusia pada dasarnya memiliki nafsu, dan apalagi ada pelatihnya yang bernama iblis dalam rangka misi balas dendam setelah dikeluarkan dari sorga. Maka agama apapun, apabila mereka itu mayoritas, biasanya ada kemungkinan untuk menindas. Dan saya bangga karena sebagai seorang Muslim, di mana Islam di sana mayoritas, rata-rata insya Allah umat-umat yang lain aman, kecuali oleh tindakan sekte-sekte itu. Dan sekte itu pun baik Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, itu rata-rata tidak lahir serta-merta dari pemikiran orang Islam sendiri. Di sana terjadi penyusupan atau provokasi oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay,
yang mereka itu pada awalnya seorang Yahudi yang mu'alaf tetapi dengan tujuan-tujuan yang lain. Kemudian Islam pada masa Abbasiyah ini semakin berkembang. Bahkan pada tahun 750 Masehi, Islam menjadi mercusuar dunia. Bukan hanya Eropa, orang-orang mungkin Afrika, mungkin Cina, bahkan Asia berguru kepada peradaban Islam yang berpusat di Baghdad, Irak ini. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa keberhasilan, kegemilangan daripada kebudayaan Islam Abbasiyah ini berasal murni dari pemikiran-pemikiran umat Islam sendiri. Karena manusia itu bagaimanapun membutuhkan manusia yang lain. Sebuah peradaban itu biasanya akan mencontek atau berguru kepada peradaban sebelumnya. Bahkan dalam bacaan yang pernah saya baca, Bani Abbasiyah ini mengumpulkan berbagai literatur dari penjuru dunia, dari Yunani, dari Tiongkok, bahkan ada literatur Bani Abbasiyah itu yang berbahasa Sanskerta. Artinya literatur Bani Abbasiyah ini didatangkan dari Nusantara. Kemudian Bani Abbasiyah hancur karena serangan Mongol, dan setelah itu Islam berkembang di Eropa, Spanyol. Saat itu Spanyol yang bernama Andalusia ini menjadi pusat peradaban di Eropa, di mana Eropa saat itu sedang mengalami abad kegelapan atau jahiliyah ilmiah, bahkan mungkin jahiliyah yang lain, karena di sana ada pengungkungan agama terhadap kebebasan berpikir. Nah, secara tidak langsung umat Islam yang dulunya menimba ilmu kepada orang-orang Yunani, orang Tiongkok, bahkan orang Nusantara, itu kemudian memberikan sinar atau cahayanya kepada masyarakat Eropa yang saat itu masih kolot. Kemudian pada abad ke-19 atau abad ke-20, 21 ini, konon Islam mayoritas dan terbaik atau terkuat itu di Indonesia. Nah, inilah permasalahannya, karena Islam di Indonesia itu dinilai oleh pihak-pihak tertentu itu telah merampas kepercayaan lokal mereka. Ada yang mengatakan bahwa orang Nusantara telah kehilangan identitasnya, menjadi kearab-araban. Kemudian seakan-akan Islam memberangus kepercayaan lokal, bahwa Islam ini merampas kepercayaan mereka. Nah, kita tahu apabila berdiskusi secara sportif, Islam datang ke Indonesia tidak dibawa oleh penjajah, tidak disebarkan dengan memberi misalnya sembako atau bantuan kesehatan. Islam datang ke Indonesia dengan murni disiarkan oleh dai, bukan oleh para pedagang seperti yang ditulis oleh para orientalis. Karena secara logis, apabila pedagang yang mendakwakan Islam, maka dakwah Islam tersebut tidak akan efektif, karena mental pedagang itu akan lebih fokus kepada bisnis mereka, bukan fokus mengembangkan agama. Islam dibawa ke Indonesia murni oleh misionaris Islam, oleh para dai Islam, sehingga Islam berhasil dikembangkan di sini tanpa mengubur peradaban atau sisa-sisa agama yang sebelumnya. Tidak ada fakta sejarah tempat-tempat ibadah agama-agama sebelumnya yang dirobohkan atau dihancurkan, bahkan diasimilasi atau disinkretisme dalam Islam, sehingga umat-umat yang dulunya menganut agama lokal, agama sebelumnya di Nusantara ini dengan sukarela menganut Islam. Kemudian ada juga pembelokan sejarah, di mana saat itu Demak menyerang Majapahit. Sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa hal itu terjadi miskomunikasi dan pengkaburan sejarah.
bahwa yang diserang Raden Fatah bukanlah Majapahit yang dikuasai oleh ayahnya Raden Brawijaya V, tetapi Majapahit yang sudah dipindahkan ke Kediri. Nah, Islam kemudian sengaja dilemahkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dikirimlah bibit-bibit yang menjadi pelaku al-Islamu mahjubun bil muslimin, yaitu keluhuran Islam, keagungan Islam itu akan tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Orang Islam yang seperti apakah? Ya, mereka yang terkenal dengan radikalismenya, dengan takfiri atau suka mengkafirkan orang lain. Islam seperti ini sebenarnya memang sengaja didatangkan oleh penjajah, oleh kaum-kaum yang tidak suka dengan kemajuan Islam. Bahkan jika kita runut kembali ke Spanyol, runtuhnya Islam di Spanyol itu juga karena terjadi penyerangan militer terhadap kekhalifahan Islam di Andalusia. Bahkan pada akhirnya terjadi pemaksaan agama. Orang-orang Islam Spanyol saat itu dipaksa untuk kembali kepada agama lama dengan pilihan kembali kepada agama lama atau dieksekusi. Nah, di Indonesia ini karena sudah terlalu kuat, maka tidak mungkin Belanda menghapus atau menghancurkan Islam secara langsung, karena dalam perang melawan para pejuang pun Belanda yang dilengkapi dengan senjata yang sangat modern ternyata tidak berhasil. Puncaknya Belanda merasa keteteran dengan serangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Akhirnya Belanda yang cerdas dalam kelicikannya ini membawa bibit-bibit perpecahan, seperti mendatangkan para imigran dari Yaman, kemudian mendatangkan sekte-sekte yang suka mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan orang lain, atau mengolok-olok keyakinan orang lain, atau menghina kebudayaan Nusantara, padahal Islam sebelumnya tidak seperti itu. Itu memang sengaja ditatangkan karena orang-orang Belanda dan Inggris ini memiliki keyakinan bahwa sekte-sekte tersebut merupakan bom waktu yang kelak akan menghancurkan Islam baik dari dalam maupun menimbulkan friksi umat-umat yang lain. Di lain sisi, umat Islam sendiri memang sudah terjangkit penyakit hedonisme. Hal ini memang sudah biasa dalam suatu peradaban. Apabila suatu kaum atau suatu peradaban itu mengalami kemajuan yang pesat, kemudian kesejahteraan, mereka biasanya akan lupa diri. Seperti banyak bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka lupa diri. Pada masa Bani Abbasiyah, ini orang Islam lupa diri sehingga mereka yang dulunya memiliki kekuatan militer yang sangat kuat akhirnya diberangus oleh Mongol. Demikian juga Spanyol ketika itu. Nah, Indonesia yang merupakan negara dengan kaum muslimin terbesar ini, sepertinya setelah kemerdekaan lalai sehingga lama-kelamaan menjadi kaum hedonis dan mereka tidak mementingkan ilmu agama, pengetahuan tentang Islam. Pendidikan menjadi pendidikan yang sekuler sehingga rapuhlah ruh Islam dari jiwa-jiwa muslim Indonesia. Biasanya kalau sudah seperti itu akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa serangan dari bangsa lain, dari kaum lain, atau musibah-musibah yang lain. Kemudian kita kembali kepada tema awal, akankah Islam terusir dari Nusantara? Bisa jadi. Apalagi di lain sisi banyak orang-orang Nusantara yang sudah menggembar-gemborkan mereka kembali kepada keyakinan lama dan Islam mulai
dicari kelemahannya, dihujat, dan kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip sekte-sekte dalam Islam yang suka mengkafirkan orang, suka usil terhadap peradaban lokal, itu dijadikan senjata untuk gerakan tidak menyukai Islam. Jadi mungkin saja Islam akan terusir dari Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam ini, karena dari dulu banyak negara-negara atau umat yang mayoritas Islam bahkan berbalik menjadi Islam minoritas di sana. Dan ada kabar baiknya, selain seandainya naudzubillah min dzalik Islam di Indonesia ini akan bubar, angkat kaki dari Nusantara, memang Islam tidak akan pernah punah hingga hari kiamat, karena ini merupakan peninggalan Rasulullah dan hanya akan berakhir ketika matahari sudah terbit dari barat. Akan tetapi Islam bisa saja pindah dari suatu negara, dari suatu tempat. Dan saat ini kita tahu bahwa Islam mulai menggeliat di negara-negara Eropa seperti Inggris, Amerika, Jepang. Dan memang Islam ini selain bisa dikaji secara mistis, Islam ini lebih cepat akan diterima oleh mereka yang lebih mengedepankan akal sehat, masyarakat yang kritis. Karena semakin Islam dicari kelemahannya, semakin mereka tidak menemukan kelemahan Islam, maka biasanya akan berbalik mendapatkan kekaguman dalam Islam. Dan wallahu a'lam apakah Islam akan benar-benar diangkat oleh Allah dari Nusantara ini. Jika melihat tanda-tandanya bisa jadi, dan Islam tidak akan pernah musnah, tidak pernah punah dari atas bumi ini, karena Islam merupakan agama yang benar. Demikian menurut kami kaum muslimin. Dan Islam akan terus berkibar di tempat-tempat lain, di benua-benua yang lain, apalagi di benua di mana masyarakatnya lebih mengedepankan pikiran logis, karena Islam bisa dipahami dengan pendekatan yang sangat ilmiah, logis, dan kritis. Islam memang cocok, bisa saja didekati dengan klenik, dengan cara metodologi klenik, metodologi halu. Tapi Islam lebih cocok apabila dipelajari atau dipahami dengan metodologi yang kritis, ilmiah, sportif. Itu merupakan tanda bahwa Islam merupakan dinul haq, agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan atau dikreasi oleh selain Allah taala. Demikian mungkin diskusi kita kali ini tentang isu akankah Islam ini dipindah dari Nusantara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.